Ini kata para ulama, kita mengulang-ulang ayat itu nggak jadi masalah. Watardidiha, dan bolak-balik itu maksudnya ngulang-ulang. Contoh, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu nggak apa-apa. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ngulang-ngulang ayat itu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Kamarawa, sebagaimana telah meriwayatkan siapa An-Nasai, Imam An-Nasai. Kamarawa, sebagaimana telah meriwayatkan siapa An-Nasai, Imam An-Nasai, wa ghairuhu, dan selain Imam An-Nasai. Nah, ini dalilnya nih, terkait dengan masalah diperbolehkannya kita mengulang-ulang ayat. An Abi Dzar Al-Ghifari, hadis yang diceritakan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, membaca. Kita artikan di sini membaca ya, kalau berdiri kurang tepat. Nanti diperlukan juga untuk memiliki kamus, sehingga kita memiliki dzauq untuk membentuk dzauqul, menciptakan dzauqul arabi. Itu kita harus banyak perbendaharaan mufradat ya, mufradat. Yang muda-muda nih kalau bisa punya kamus, paling enggak yang kecil lah, kamus Mahmud Yunus, terbaru kamus Munawir, yang Indonesia Arab atau Arab Indonesia lah, Indonesia, atau ngedownload ada tuh ya, download di kamus Arab Indonesia. Jadi enggak semuanya, contoh misalkan ainun itu artinya mata. Ainun itu artinya apa? Arti dasarnya apa? Arti dasarnya mata. Terus kalau misalkan kita korelasikan dengan ayat yang hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin ghasyiyah hamilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' bas la yasminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin la tasma'u bas fiha 'ainun jariyah. Gimana kita mana ini? Fiha 'ainun jariyah. Kalau kita artiin mata, orang nggak ada yang mau masuk surga, serem. Fiha, di dalam surga, 'ainun, mata, jariyah, yang jalan-jalan tuh mata. Serem jadinya. Di dalam surga itu mata pada jalan-jalan itu. Ya. 'Ainun artinya mata. Kalau di situ kita artiin mata, orang di dalam surga kagak bisa kelon-kelonan sama bidadari. Ngeri, ada mata pada jalan, horor. Gimana mengartikan ainun di situ? Mata air. Fiha, di dalam surga, ainun, terdapat mata air, jariyah, yang mengalir. Itu. Jadi jangan diartiin nah, makanya orang kalau tiba memahami Al-Quran lewat terjemahan, akhirnya jadi salah paham. Dari salah paham, ntar ujung-ujungnya jadi gagal paham. Itu. Gimana memahami Al-Quran? Kudu kembali kepada tafsir Al-Quran. Koma di sini kalau kita artiin berdiri, koma maka berdiri. Siapa Nabi biayatin dengan ayat yuradiduha, yang diulang-ulang, kurang tepat. Koma di sini membaca. Koma membaca. Koma membaca siapa Nabi biayatin dengan satu ayat yuradiduha, yang diulang-ulang itu ayat oleh Nabi. Yuradidu, yang mengulang-ulang siapa Nabi akan ayat. Koma membaca siapa Nabi biayatin dengan ayat yuradidu, yang mengulang-ulang siapa Nabi akan ayat. Hatta yusbiha, sampai datangnya waktu pagi. Nabi Muhammad tuh malam begadang. Ngapain? Beliau membaca satu ayat yang diulang-ulang. Apa bentuk ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Itu terus diulang-ulang sama Nabi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Terus diulang-ulang sama Nabi itu. Artinya in tu'adzibhum, apabila engkau ya Allah mengazab mereka, mereka kaum, fa innahum, maka sesungguhnya mereka kaum ibaduk, hamba-hambamu. Al-ayah. Atas dasar inilah kemudian para ulama mengambil satu hukum bahwasanya mengulang-ulang ayat sampai berkali-kali ini diperbolehkan. Bisa dipahami ya dasarnya ini. Kata demikianlah keterangan fil atqani atau fil itqani yang ada di dalam kitab al-itqan. Bahasa Arab kenapa? Tadi saya coba untuk sedikit merenung ya. Kenapa Allah pilihkan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab? Iya. Kenapa Allah pilihkan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab? Itu mushaf ya. Kalau Al-Quran kalamullah itu la sautun wala harfun, nggak ada suara, nggak ada huruf. Allah untuk memberikan pemahaman kepada hambanya menurunkan grade-nya. Karena kalau kita Allah ngajak komunikasi sama kita dengan bahasanya Allah, kita nggak bakalan sanggup. Dengan kecilnya kita, kecilnya otak kita, kecilnya diri kita, nggak bakalan bisa kita menangkap bahasanya Allah. Lalu bagaimana bahasanya Allah kemudian bisa kita tangkap? Grade-nya Allah, mohon maaf nih, ini sedikit nakal bahasa saya. Grade-nya Allah turunkan sehingga kita mampu memahami bahasanya Allah. Lalu Allah gunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab Al-Quran itu berbeda dengan bahasa dialeknya orang-orang Arab. Bahasa Arabnya Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab dialeknya orang-orang Arab. Nggak sama. Kalau bahasa dialeknya orang Arab itu budaya, sementara bahasa Al-Quran adalah bahasa wahyu. Bahasa wahyu. Nah, saya di Libya tuh nggak boleh pakai bahasa dialek, harus menggunakan bahasa fushah, bahasa Al-Quran. Tujuannya mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nyata bahasa Arab itu dahsyat luar biasa. Satu kosakata saja ini bisa melahirkan 200 kata yang berbeda. Dari satu kata bisa melahirkan 200 kata yang berbeda dari satu kata. Itu cuma ada di bahasa Arab. Di bahasa-bahasa yang lain nggak ada. Contohnya Nasoro kalau kita tasrif ke tasrif yang istilahi itu ada berapa tuh? Nasara yansuru, nasran wa mansaran fa huwa nasirin wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Ini yang istilahi. Itu udah berapa? Belum yang ke bawah lugawi. Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasar. Ini baru yang fi'il madhi. Belum yang fi'il mudhari. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurun, tansuruna, tansurin, tansurun, ansurunan, suru. Belum lagi nanti yang fi'il amr. Unsur, unsura, unsuru. Dari Nasara akan lahir 200 kata yang memiliki arti yang berbeda. Itu hanya ada di bahasa Arab. Bahasa Arab. Sementara bahasa-bahasa yang lain nggak ada. Ini satu alasannya. Yang kedua, kenapa Allah kemudian memilih bahasa Arab sebagai bahasa mushaf Al-Quran? Karena bahasa Arab itu enak. Mau dilaguin bagaimana juga enak. Ya, bahasa Arab Al-Quran itu mau dilaguin kayak gimana juga enak. Kita bacanya murotal enak gak? Pakai lagam enak. Pakai lagam lebih enak lagi. Kita bacanya biasa enak. Dan ini bahasa nggak membosankan. Bahasa Al-Quran itu nggak pernah membosankan. Coba dah, pernah kita bosan dengerin baca Al-Fatihah? Ayo. Ayo coba, siapa yang berani? Saya bosen baca Fatihah. Nggak ada tuh ceritanya kita bosen. Baik kita yang baca atau kita dengarkan orang lain membaca Al-Fatihah.
Buktinya sampai saat ini kita sholat selalu baca Al-Fatihah. Nggak pernah kita ganti dengan surah yang lain kan. Tapi lihat bahasa-bahasa yang lain. Lagu nih paling awet 1 tahun, paling awet. Setelah itu udah ketinggalan zaman, ya kan? Tapi Al-Quran, Ustaz Ahmad Zainuddin baca dengan begitu sangat merdunya, yang ada, Masya Allah, hati kita tergetar. Tuh dahsyatnya Al-Quran. Yang ketiga, kalau misalkan saya berpikir nakal ini, andai kata Al-Quran menggunakan bahasa Jepang, yang ada akhirnya semuanya jadi idgham sama ikhfa. Ya, nggak ada izhar, yang ada idgham sama ikhfa doang. Iya. Kan orang Jepang kebanyakan ngomongnya dari hidung. Iya. Bindeng-bindeng gitu. Ya. Jadi samar sama yang banyak, udah yang ada hukum tajwidnya idgham sama ikhfa doang. Izharnya nggak ada dia. Tuh, makanya pakai bahasa Arab. Itu ya. Makanya pelajari bahasa. Terkhusus buat para santri, paling tidak dalam sehari ada 5 kosakata yang dihafal. 5 kosakata kasih kali seminggu udah berapa? Seminggu kan 7 hari, 5 kali 7 ya, sebulan kan 4 minggu, kali lagi sebulan. Punya buku gitu loh, harus kreatif ya, ada buku kecil buat nyatet mufrodat, kosakata. Jadi ini otak kita jangan biarkan kosong begitu saja ya. Sehari nggak usah banyak-banyak, 5 kosakata aja. Ntar dari kosakata itu belajar untuk merangkai, mentakbir. Contoh misalkan dari kata nasoro ya, artinya menolong. Saya akan menolong, dibikin kalimat ansuru. Saya akan menolong siapa? Orang-orang. Ansurun nasa. Setiap hari. Apa tiap hari? Lihat kamus. Kulla yaumin ansurun nasa kulla yaum. Ansurun nas, begitu mestinya. Jadi nggak selalu harus disuapin, harus ada inisiatif. Bagaimana nih saya bisa berbahasa Arab? Itu yang harus dilakukan. Ya, saya pernah sampaikan. Ya, saya ke Libya itu, para santri-santriku semuanya, itu bukan basic pondok pesantren pesantren bahasa, pesantren salaf yang maknain kitab aja pakai bahasa Jawa. Orang-orang Libya dosen ngomong bahasa Arab, bingung kita. Aduh, ini orang ngomong apa sih ya? Sampai stres. Ya, gimana caranya? Akhirnya ada seorang senior. Ya, jangan putus asa. Ini bahasa bisa dilihat, bisa dipelajarin. Udah, inisiatif, beli buku kecil yang segini, tulis setiap mufrodat. Kalau kita bawa kamus kan kemana-mana berat. Buku saku yang bisa kita kantongin, kemana-mana kita bawa, kita apalin. Sehari harus ada tuh kita bikin aturan yang kita bikin sendiri, yang harus kita jalankan sendiri. Sehari minimal 5 mufradat harus saya hafal. Ntar kita kembangkan, membuat sebuah kalimat, kemudian kita ucapkan. Begitu mestinya. Kalau nggak begitu nggak bisa. Karena apa? Karena biahnya kita, lingkungannya kita bukan lingkungan orang Arab. Bukan lingkungan orang Arab, kecuali lingkungannya emang lingkungan orang Arab, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalau lingkungannya bukan lingkungan orang Arab, gimana? Kita yang harus bisa menciptakan itu sendiri. Itu, ya. Ya, yang masih pada muda-muda, kesempatan itu terbuka lebar untuk menjadi orang sukses. Kalau yang model tua-tua mah udah nggak usah pakai belajar nahwu sorof, udah banyakan yang dipikirin. Iya, sayang umur. Iya, sayang umur. Udah terima jadinya aja udah. Ya, biar adonannya yang bikin santri-santri yang tua-tua tinggal nikmatin gitu. Ya, adonannya yang bikin santri-santri yang muda-muda. Ntar yang tua-tua tinggal nerima matangnya aja. Gitu. Yang ngeracik ini yang muda-muda.
Saya yakin kita nih yang udah tua-tua, kita bapak-bapaknya udah tua-tua nih. Ya kalau bisa diputer nih waktu, kita minta diputer lagi gitu. Ya ngapa dulu nggak bener-bener kita ngaji gitu. Sekarang baru kita nyesel. Tapi penyesalan yang kemudian kita sikapi dengan aksi, ini sesuatu yang terpuji. Penyesalan kemudian kita sikapi dengan sebuah aksi. Aksinya apa? Ya kita ngaji. Ini sesuatu yang amat sangat terpuji. Siapa yang muji? Allah. Ya, kita mencoba untuk menutup ya ruang-ruang kosong yang dulu pernah kita tinggalkan di masa-masa yang silam. Penyesalan yang kita lakukan di dunia ini masih ada manfaatnya. Yang nggak ada manfaatnya udah, ketika kita menghadap Allah itu nggak ada lagi manfaatnya sebuah penyesalan. Waqala dan berkata siapa al-Imamu Syekhul Buni, al-Imamu Syekhul Buni qaddasa sirrahu fi fadaili ayatil kursi, beliau berkata di dalam pembahasan keutamaan ayat kursi atau di dalam kitab Fadailu Ayatil Kursi. Waqala dan berkata siapa al-Imamu Syekh Al-Buni qaddasallahu sirrahu fi fadaili ayatil kursi, di dalam kitab Fadail Ayatil Kursi. Fadailu Ayatil Kursi artinya keutamaan-keutamaan akan ayat kursi. Fa innaha, maka sesungguhnya ayat kursi tashtamilu, mencakup. Tashtamilu itu mencakup ala hurufin, atas huruf-huruf. Ayat kursi mencakup atas huruf-huruf, wa kalimin, dan atas kalimat-kalimat, wa fusulin, dan fasal-fasal. Fa'adadu hurufiha, adapun jumlah huruf-hurufnya ayat kursi yaitu mi'atun wa sab'una, 170. Fa'adadu hurufiha, adapun jumlah huruf-hurufnya yaitu mi'atun wa sab'una, 170. Waman barang siapa, waman adapun barang siapa, yaitu qara'a, membaca siapa, manha akan ayat kursi, adada hurufiha, sejumlah huruf-hurufnya, lam yakhsha, maka tidaklah takut siapa orang yang baca ayat kursi tersebut, tidak takut akan apa? Makruhan, perkara yang kagak dia sukainya, makruhan, perkara yang kagak disenenginya, fi umrihi, sepanjang umurnya, walam yaqdir, dan tidak mampu, alaihi, atas man, siapa, ahadun, seorang pun, la biqaulin, tidak dengan ucapannya, wala bifi'lin, dan tidak juga dengan perbuatannya, wala bimakruhin, dan tidak juga dengan perkara yang kagak disukainya, wala bimakruhin, dan juga tidak dengan perkara yang tidak disukainya, fi dinihi, dalam urusan agamanya, wala dunyahu, dan juga tidak dalam urusan dunianya. Wa kana, dan ada siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, mahfuzan, akan senantiasa dijaga, min nazaati syaitani, dari segala tipu daya syaitan, wasatawati sultani, dan kekerasannya seorang pemimpin, dan diktatornya seorang pemimpin, kekejamannya seorang pemimpin, baqiyata dahrihi, sepanjang masanya, baqiyata dahrihi, sepanjang masanya. Jadi kata Syekh Al-Buni di dalam kitab Fadail Ayat Kursi, bahwasanya ayat kursi ini ada huruf-hurufnya, ada kalimat-kalimatnya, dan ada fasal-fasalnya. Jumlah huruf yang ada di dalam ayat kursi ini 170. Siapa orang yang dia membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, maka dia akan dijaga sama Allah dari segala hal-hal yang dia kagak sukainya sepanjang hayatnya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjatuhkan dia,
tidak dengan ucapannya, tidak dengan perbuatannya, atau dengan sikap yang tidak dia sukainya, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Kenapa? Karena dia senantiasa dijaga sama Allah terlebih dari segala tipu daya setan, dan juga dia dijaga sama Allah dari segala kekejaman pemimpin sepanjang hayatnya. Man hafadha, barang siapa, man barang siapa, hafadha, hafal siapa, man ala qiraatiha, menjaga ya, man barang siapa, hafadha, menjaga siapa, man ala qiraatiha, atas membaca ayat kursi, ala adadal madhkura, sejumlah apa yang telah disebutkan di atas, ala adadal madhkura, sejumlah apa yang disebutkan di atas. Berapa? 170 kali. Ata'a maka taat, ata'a maka akan taat, hu kepada orang itu, siapa man orang-orang, fil kauni, yang ada di alam dunia ini. Siapa orang yang senantiasa membaca ayat kursi 170 kali, maka orang-orang yang ada di alam dunia ini akan taat sama dia. Wala yaqdiru, dan tidak mampu, wala yaqdiru, dan tidak mampu, wala yaqdiru, dan tidak mampu siapa man fil kaun, wala yaqdiru, dan tidak mampu siapa man fil kaun, tidak mampu apa, ala madarritihi, untuk mencelakainya. Failnya ada di belakang, wala yaqdiru, dan tidak mampu, wala yaqdiru, dan tidak mampu, ala madarritihi, untuk mencelakai orang yang baca ayat kursi. Tidak ada yang mampu di alam dunia ini orang yang mencelakainya. Waman, dan barang siapa, qara'a, membaca siapa, manha, akan ayat kursi, ala adadal madhkura, sejumlah yang telah disebutkan di atas, fi lailin, di malam hari, fi lailin, di malam hari, ba'idan, jauh dari orang-orang ya, khalian, sepi, ba'idan, jauh, khalian, sepi, jauh dan sepi dari apa? Minan nasi, dari orang-orang banyak, wal aswati, dan sepi daripada suara-suara. Siapa orang yang dia baca ayat kursi di malam hari 170 kali ya, dia jauh dan sepi dari orang-orang, sendiri maksudnya, sepi juga dari suara-suara gaduh. Wa makanin tahirin, tempatnya juga suci. Suci dari apa? Anin najasati, dari najis. Dia baca malam hari sendirian ya, nggak rame-rame ya, nggak dilihat sama orang, emang bener-bener dewekan. 170 kali dia baca, sumada'a, kemudian setelah 170 kali dia baca ayat kursi, sumada'a, kemudian dia berdoa Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, saro'a, maka akan mempercepat siapa Allah Ta'ala, lahu, kepada man, biqada'i hawaijihi, dengan menunaikan apa yang menjadi hajat-hajatnya, biqada'i hawaijihi, dengan menunaikan hajat-hajatnya. Maka orang-orang dulu tuh selalu, kalau dia punya rumah, dia punya tempat pribadi, yang tempat itu nggak boleh dimasukin bahkan sama anak-anaknya, bukan tempat bersemedi ya, tempat untuk dia bermunajat kepada Allah. Dia khususkan satu ruangan ya. Jangan sampai itu tempat terkotori atau sampai kena najis. Jadi malam hari dia masuk ke dalam ruangan itu gitu. Kalau bisa kita juga punya ya tempat yang emang yakin kita terjaga daripada kesuciannya ya, kecil aja gitu, buat kita bermunajat, bertahanus ya. Kan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya begini, wahyu pertama itu diturunkan di mana? Gua Hira ya. Gua Hira itu kan tempatnya sepi ya.